Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone dan ini adalah smartphone yang harganya murah 1,3 jutaan dari Tecno tapi punya spek yang bagus banget. Terutama di kameranya teman-teman ya, 1,3 juta bahkan kalau misalnya kalian cari di marketplace atau kalian pilih aja nih di sini nih, di tag keranjang sini ya. Ini harganya murah banget tapi sudah punya sensor kamera Sony IMX582. Ini adalah Tecno Spark 30C ya. Dan langsung aja nih, mari kita bahas di video ini. Kita bakalan bahas apa yang menarik dan apa yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membeli HP ini. Oke? Let's go! Nah, jadi ini adalah boxnya, cakep banget ya. Ini kerjasama dengan Transformer. Ini karakternya tuh Megatron gitu ya teman-teman ya. Tuh ini cakep banget. Tapi ini tuh sebenarnya slipnya doang ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat boxnya, nah tinggal didorong. Langsung kita melihat ini adalah box aslinya dari Tecno Spark 30C. Bisa dilihat teman-teman ya, menarik banget ini. Nih, terutama di sininya nih. Dia sudah 12 GB RAM totalnya ya. Jadi 6 plus 6 GB RAM dan ROM-nya ini tuh 128 GB. Tapi sebenarnya ada juga nih yang 256 GB dengan total RAM-nya ini tuh di 16 ada juga. Cuman yang gua punya 128 GB untuk ROM-nya atau storage-nya dan RAM-nya ini tuh 12 GB totalnya ya. Jadi sebenarnya hanya di 6 GB ya untuk RAM-nya. Ditambah extended RAM atau virtualnya 6 GB. Dan yang gue suka juga nih sekarang tuh sudah ada jaminan performa lancar 4 tahun teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir beli HP ini katanya dijamin ya bakalan lancar selama 4 tahun. Terus untuk spek lainnya nih teman-teman bisa lihat sendiri ya. Layarnya udah 120 Hz, menggunakan sensor Sony IMX582 48 megapiksel, sudah rainwater touch, IP54, water resistant, gokil ya ini 1 jutaan. Kemudian garansinya tuh 12 bulan plus 1 bulan ya. Dan ini untuk spek lengkapnya teman-teman ya. Ini tuh HP yang nggak malu-malu buat nyantumin speknya. Dan untuk warna yang gua punya ini warnanya black ya, Orbit Black 128 plus 6 GB. Langsung aja nih, mari kita unboxing. Ada apa aja nih? Jadi by the way, kita tuh memang agak telat ya. Kita agak telat untuk unboxingnya. Tapi alhamdulillah kemarin kita diajak sama Tecno main ke Bandung untuk mencoba smartphone ini. Ini menarik banget nih. Jadi gue banyak foto-foto juga di Bandung ya teman-teman. Dan hasil fotonya di luar nalar. Di luar dugaan maksudnya ya. Jadi bagus banget nih. Cakep ya? Aduh, ini 1 jutaan doang. Ini tuh worth it banget sih. Udah gue coba dan memang worth it banget buat kalian beli nih. Misalnya untuk anak kalian, adik kalian, saudara kalian lah gitu ya, yang aktivitasnya ringan-ringan aja, dijadiin HP kedua juga bisa, atau mungkin buat asisten rumah tangga kalian juga bisa. Kita dapat Jellycase juga, kartu garansi, buku panduan. Ini buku panduan nih, kartu garansinya. Terus ada SIM ejector, terus ini kabel data ya, Type C, Type A to Type C, dan ini untuk adapter chargernya kecepatannya ini tuh di 18 watt. Oke. Nah, ini adalah smartphone-nya teman-teman ya, sambil kita nyalakan, sambil kita bahas. Jadi yang gue punya ini tuh adalah warna Orbit Black, ada juga yang warna putihnya ya, Orbit White. Bodinya ini tuh flat ya teman-teman ya, depannya flat, pinggirannya juga ini tuh mengotak gini ya. Tapi jujur, gue ngerasa ini adalah smartphone 1 jutaan tapi build quality-nya bagus. Dipegang tangannya tuh ini bener-bener, aduh, enak banget teman-teman ya ini. Tapi ya balik lagi ya, ini 1 jutaan dan ini polikarbonat. Jadi ya jangan mengharapkan yang aneh-aneh ya untuk materialnya. Tapi menurut gue ya, kalau misalnya polikarbonat ini ya, otomatis dia tuh apa ya? Kita nggak perlu khawatir gitu, mau jatuh kayak gitu ya. Jadi polikarbonat itu tuh apa ya? Jadi kayak ngasih rasa aman juga sebenarnya ya di range harga smartphone entry level ya teman-teman ya. Jadi nggak gampang tergores juga, nggak gampang rusak juga ya karena polikarbonat gitu. Jadi kayak kita tuh nggak khawatir gitu ya. Tapi kalau misalnya HP kita tuh dari glass, waduh khawatir banget, jatuh dikit aja langsung pecah gitu ya. Oke, kita sambil tunggu dulu ya teman-teman untuk settingannya. Oke, baik. Ini adalah Tecno Spark 30C yang udah kita setting ya teman-teman ya. Ini berasa emang enak banget nih, nyaman banget dipegangnya. Berasa bukan HP 1 jutaan ini. Desain kameranya juga udah bagus banget, build quality-nya cakep banget. Ini udah oke banget ya teman-teman. Di bagian kanannya ini tuh ada tombol power sekaligus side fingerprint, ada juga volume rocker. Di bagian atasnya itu ada lubang speaker. Nih teman-teman, ada lubang speakernya. Di bagian kirinya itu ada slot SIM ya.
Nanti kita cek di bagian bawahnya ini tuh ada, nih biar kelihatan. Nah, ada port jack audio, lubang mikrofon, port Type C, dan lubang speaker. Jadi jelas ya, speakernya ini tuh dual stereo speaker, tuningannya ini tuh by DTS, yang suaranya itu menurut gua ini udah cukup oke ya. Nah, untuk bagian depannya dia sudah punch hole teman-teman ya, dengan desain dagu yang memang lumayan masih tebal, tapi overall wajar lah ya, karena ini tuh harganya 1 jutaan. Nah, sekarang mari kita cek terlebih dahulu untuk slot SIM cardnya. Ternyata buka slot SIM-nya tuh agak susah ya teman-teman ya. Tapi ini enak ya, ini udah dedicated, jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan dengan micro SD ini di sini ya. Dan karena ini udah IP54 teman-teman, kalau diperhatiin lihat aja deh, di sini tuh ada kayak shieldnya gitu ya dari karet supaya air itu nggak mudah masuk gitu ya, nggak masuk gitu ya teman-teman ya. Ini micro SD-nya ini tuh bisa sampai 2 terabyte. Nah, sekarang mari kita cek untuk memori fusion-nya ya. Gue penasaran banget sebenarnya kita bisa ditambahkan memori virtualnya berapa giga ya. Nah, ini karena varian yang 6 GB, jadi kita bisa menambahkan virtual RAM-nya ini tuh sampai 6 GB ya teman-teman. Tuh, jadi totalnya tuh bisa 12 GB. Cuman memang harus di restart, oke? Jadi kita ya udahlah, kita defaultnya aja cuma menambahkan 4 GB ya. Tapi sebenarnya kalian nggak perlu menambahkan juga sih, karena kan udah ini juga ya, udah RAM 6 GB itu menurut gue ini tuh udah sangat cukup banget sih untuk aktivitas kalian ya, aktivitas harian ataupun aktivitas gaming. Nah, sekarang mari kita coba nih untuk fingerprint ya teman-teman ya. Ini menggunakan side fingerprint, dan menurut gua fingerprintnya tuh ya lumayan aja sih ya, nggak cepet-cepet banget juga nih, kadang-kadang gagal, apalagi dengan kondisi tangan gua yang cukup basah ya. Nih, dia tangan gua tuh kadang-kadang basah gitu teman-teman, berkeringat. Nah, tapi kalau lagi bener-bener gitu kan tuh cepet kan. Ya kalau enggak ya enggak gitu. Tapi at least ya namanya juga ini sensornya fisik ya. Jadi ya lebih sering lancarnya daripada enggaknya gitu. Kemudian bisa juga nih untuk face unlock, kita coba ya. Kita coba enroll aja nih untuk face unlocknya. Cuman kalau menurut gua sih namanya ini ya, namanya di kondisi cahaya yang cukup pasti bagus-bagus aja untuk face unlocknya nih. Tuh kita coba. Oke, untuk deteknya ini tuh lumayan cepet ya. Nah, sekarang kita coba nih untuk face unlocknya ya. Oke, lumayan cepet ya. Walaupun nggak begitu cepet banget, tapi at least lumayan cepet tuh. Oke, bagusnya kayak iPhone gitu ya. Ngerasa nggak sih ini kayak iPhone ya nggak sih? Iya bener, ini kayak iPhone ya. Iya nggak sih? Waduh, wallpapernya juga kayak iPhone ini. Oke, cepet ya untuk face unlocknya, dan fingerprintnya menurut gue udah aman untuk di harga 1 jutaan. Nah, nggak lupa juga nih teman-teman ya, jadi HP ini tuh sudah punya fitur yang namanya NFC nih, lihat. Udah ada NFC, jadi kita dengan mudah bisa top up ataupun cek saldo e-money ataupun cek saldo kartu elektronik lainnya dengan mudah. Ini sangat bermanfaat banget di zaman sekarang, oke? Berikutnya, HP ini juga sudah punya fitur infrared blaster ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan HP ini tuh untuk sebagai remote gitu ya, dijadikan sebagai remote AC, remote TV gitu, ini bisa ya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di bagian atasnya tuh kan nggak ada sensornya ya, atau nggak ada infrarednya ya. Ternyata infrarednya di sini teman-teman. Nah, mana kelihatan nggak sih? Jadi di sini ada tombol, bukan tombol, maksudnya apa ya? Icon merah gitu ya, kelihatan nggak sih? Titik merah. Nah, ternyata ini nih sensor inframerahnya. Cuma berarti kita agak lucu juga ya. Biasanya kan kita gini ya kalau remote ya. Misalnya TV kan, kita gini kan. Tapi kalau ini harus gini ya. Iya nggak sih? Karena posisinya kan seperti ini nih infrarednya. Nah, ini adalah infrarednya nih, kelihatan? Nah, mana sih? Fokus. Nah, ini nih infrarednya ini. Jadi kalian tinggal buka aja nih di notification bar-nya ini ya. Nah, ada yang namanya infrared remote control, kita tinggal klik aja. Nah, nanti kita tinggal tambahkan aja nih, mau set top box, TV, TV box, DVD, AC, proyektor, sampai motorized apa ini? Tuh, robot vakum juga bisa, electric heater juga. Wah, ini lengkap banget teman-teman. Nah, nggak cuma itu nih yang gua suka. Jadi di HP 1 jutaan aja, flashnya ini tuh menarik banget teman-teman ya. Ini flashnya ada 3 mode nih teman-teman tuh. Ada yang back flashlight, front flashlight, dan 360 derajat flashlight. Kita coba yang back. Yang back berarti yang belakang aja yang nyala, oke? Kemudian kita cobain yang front. Nah, depannya juga ada flash, teman-teman. Cakep ya. Kemudian kita cobain yang 360 derajat. Berarti dua-duanya nyala. Cakep ya. Cocok banget kalau misalnya kalian darurat tiba-tiba mati lampu, atau mungkin kalian lagi bawa camping di mana gitu ya, gelap-gelapan. Ini bakalan bermanfaat banget. Sekarang mari kita bahas untuk layarnya. Nih, layarnya ini tuh 6,67 inci IPS
HD plus ya, walaupun masih HD 720 kali 1600, tapi dia tuh sudah punya aspek rasio 20:9 dengan refresh rate di 120 Hz. Dan HP ini juga sudah punya sertifikat Wideband L1, yang artinya kita bisa nonton Netflix di kualitas high definition. Kemudian nih untuk kameranya sendiri ya teman-teman ya, ini kameranya beresolusi 48 megapiksel, sudah menggunakan sensor Sony IMX582 dan sudah dilengkapi dengan LED flash tentunya ya. Kemudian untuk kamera depannya 8 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan front flash LED juga ya, atau front LED flash. Jadi sudah ada flashnya nih di depannya juga. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan nih di menu kameranya ya, jadi ini tuh cukup lengkap ya teman-teman ya, menu kameranya ada AI cam, portrait, super night, bahkan ada juga nih video, film, ini lengkap banget sebenarnya. Fitur-fiturnya bisa kalian manfaatin, bisa kalian maksimalin juga. Kemudian untuk more-nya ada slow motion, bahkan ya ada time lapse, short video, pro, panorama, dokumen, dan augmented reality shot. Cuman jujur buat gue pribadi, kalau untuk urusan video masih agak kurang ya, apalagi kan ini di harga 1 jutaan. Tapi menariknya, HP ini tuh sudah bisa merekam di 2K 30 frame per second. Jadi bukan cuma Full HD. Tapi ini tuh ya cuma 30 fps ya, baik kamera depan dan kamera belakang kualitasnya sama, maksimal bisa di 2K di 30 frame per second. Untuk urusan video, jujur menurut gue ini biasa aja, masih tergolong ya namanya juga HP murah 1 jutaan, gak ada ace-nya. Tapi untuk urusan foto, kalian bisa komentari aja untuk foto-fotonya sekarang, oke? Karena menurut gua hasil fotonya itu udah bagus banget. Silahkan kalian komentar gimana hasil foto dari Technospark 30C. Teman-teman, jadi ini kualitasnya mentok di 2K 30 frame per second ya teman-teman. Aduh. Nah, ini kita mau cobain langsung ya perahunya nih teman-teman ya, sambil merekam menggunakan Technospark 30C ya, Technospark 30C. Nah ini untuk kamera belakang juga sama ya, kita masuk nih. Nah, ada Mas Wiku nih. Goyang-goyang ternyata. Kayaknya memang enaknya di depan deh. Justru itu makanya. Duluan aja gua. Kita mah tim depan saja ya teman-teman ya. Ini kualitasnya bisa di 2K 30 frame per second teman-teman. Tuh. Ini bisa di zoom 2 kali atau bisa sampai bisa sampai 10 kali teman-teman ya, ngezoomnya ya. Ada yang di depan. Nih. Depan aja. Depan aja. Oke, kalau ini untuk 1080 bisa di 30 frame per second. Ini fokusnya bagus juga ya teman-teman ya. Ini fokusnya cakep nih, cakep tuh. Ini fokusnya menurut gue udah cukup cakep nih teman-teman ya, tuh. Kan, kelihatan kan, tuh. Lagi mana? 1080 bisa di 30 frame per second. Cukup banget. Lagi om nyampe. Oke.
Nah, sekarang nih masuk kita ke spesifikasinya. Jadi HP ini tuh menggunakan MediaTek Helio G81 yang sebenarnya mirip-mirip ya, bahkan hampir sama dengan Helio G85 zaman kemarin-kemarin tuh ya. RAM-nya ini tuh 6 GB, ROM-nya ini tuh 128 GB, baterainya ini tuh 5000 mAh dan fast charging-nya ini tuh di 18 watt. Sudah menggunakan Android 14 dengan UI-nya ini tuh iOS 14.5 dan gak lupa juga ya, ini tuh 4G ya teman-teman ya. Dan dia tuh sudah punya virtual gyroscope juga, dan yang paling penting dia sudah IP54 nih ya, 1 jutaan tapi udah IP54. Jadi udah tahan sama cipratan air dan debu gitu ya. Nah, sekarang nih mari kita lihat dulu nih untuk Antutunya ya, skor Antutunya ya. Jadi udah gua capture. Nah, bisa kita lihat sendiri nih. Untuk skor Antutunya didapatkan skor segini ya, teman-teman ya. 260 ribuan poin. Oke. Dan ini untuk RAM-nya tuh ya, ini detail-detail speknya Helio G81. Tapi kalau menurut gue ya, untuk skor segini tuh untuk aktivitas harian ya, nonton, bahas-bahas chat gitu ya, sesekali main game masih cukup worth it, maksudnya masih cukup oke. Nah, sekarang langsung aja nih, mari kita coba main game Mobile Legends. Sekarang mari kita lihat nih untuk settingan Mobile Legends-nya, bisa di frame rate-nya ini tuh high dengan grafisnya ini tuh ultra teman-teman ya. Udah oke lah ya. Wah, enak juga nih layarnya ya. Nih, by the way, gue tuh nggak jago ya teman-teman ya main game. Gue tuh nggak jago main game. Kayaknya buat kalian yang sering nonton unboxing gue tuh tahu lah ya kalau gue tuh nggak jago main game. Jadi ini adalah impresi pertama ketika orang awam main game gitu ya di HP ini. Kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, kita lihat apakah di sini ada fiturnya. Nah, ternyata ada ya teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan fitur mode performance ya. Cakep juga nih. Kemudian ada juga fitur bypass charging teman-teman ya. Jadi kita bisa main game terus-menerus sambil dicas tanpa merusak baterai yang ada di HP ini teman-teman. Cakep banget ini ya. Notification juga bisa kita sembunyikan, nggak usah ada notifikasi biar kita lebih fokus main game, bisa juga ya. Ini namanya High Boost teman-teman tuh. Jadi gunakan fitur-fitur game ya ketika kalian bermain game di Technospark 30C ini, oke? Udah oke banget di harga 1 jutaan untuk fitur bypass charging. Jadi kalian dengan nyaman nih bisa push rank sampai malam guys, sampai pagi gitu ya, tanpa batas, gak perlu khawatir baterai bakalan rusak. Ini kalau untuk layar jujur ya, gua ngerasa enak banget layarnya, smooth banget, dan dibilang licin enggak, dibilang kesat juga enggak. Kalau di tangan gua ini udah oke banget lah ya. Kayaknya kalau buat main Mobile Legends mah ini udah mantep lah gitu ya. Tuh, oke, kita nyoba terus aja nih, pengen tahu senyaman apa. Dan ternyata enggak ini juga ya, enggak cepet panas juga teman-teman. Aduh, kalah. Langsung sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG. Sekarang mari kita lihat nih untuk settingan PUBG ya. Nah, kita buka grafisnya. Nah, ini bisa di smooth ultra ternyata teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian mau maksimal banget bisa di HD high. Cuma jujur kalau gua tuh lebih seneng pakai smooth aja ya grafisnya dengan frame rate-nya itu di ultra. Nah, kita tuh sekarang mau cobain untuk ini ya teman-teman ya. Apa namanya? Gyroscope-nya. Ternyata gyroscope-nya karena ini virtual jadi sangat amat tidak nyaman ketika kalian menggunakan gyroscope nih. Tuh, kurang gitu ya. Kurang apa namanya? Kurang responnya tuh kurang banget gitu ya. Jadi gua saranin mending kalian matiin aja gyroscope-nya karena ya percuma juga gitu ya, nggak bikin nyaman. Nah, sekarang kita coba nih. Oke. Cukup nyaman ternyata ya. Sejauh ini masih nyaman-nyaman saja nih. Dan angetnya juga udah cukup berasa ini kalau misalnya kalian main game agak berat gini. Dan ini tuh di ruangan yang enggak ber-AC ya teman-teman ya. Jadi gue di ruangan standar aja nyobanya. Kalau ber-AC ya otomatis bakalan lebih nyaman juga, ke HP-nya dingin ya. Kalau ini enggak ber-AC, standar-standar. Tapi kalau misalnya dilihat dari pergerakannya aman-aman aja teman-teman ya. Belum nemu nge-lag gitu ya. Belum nemu sih. Yang penting jaringan kalian lancar, aman-aman aja. Udahlah ya, begitulah. Yang jelas settingannya udah bisa smooth ultra. Gyroscope-nya juga ini hanya virtual. Tapi balik lagi ya, ini tuh 1 jutaan teman-teman ya. Agak susah juga sebenarnya kita untuk berekspektasi lebih, oke? Baik, kesimpulannya
untuk harganya yang cuma 1,3 jutaan, malah kalau misalnya kalian cek di marketplace, kemungkinan harganya di 1,2 jutaan ya. Cek aja di marketplace atau cek aja nih di link deskripsi, oke? Jadi menurut gua di harganya ini tuh adalah HP yang worth it banget buat kalian beli ya, untuk kebutuhan yang ringan, seperti buat anak-anak, buat pelajar gitu ya, anak sekolah, orang tua, atau asisten rumah tangga kalian. Ini tuh layak banget buat dibeli. Apa yang harus diperhatikan nih sebelum kalian membeli HP ini? Yang pertama, kalau menurut gue layarnya ya. Layarnya ini tuh ya dagunya cukup cukup lebar juga gitu ya dagunya. Cuman balik lagi juga sih, ini kan harganya cuma 1 jutaan gitu ya. Cukup tebal ini dagunya ya. Ya balik lagi, cuma 1 jutaan John, ngapain gitu kan minta macem-macem gitu ya. Terus kalau menurut gue chipsetnya kurang oke sih ya kalau menurut gue ya. Tapi balik lagi juga ya, 1 jutaan dengan fitur sebanyak ini ya oke-oke aja. Kemudian untuk videonya menurut gua masih agak kurang dan belum ada ace juga ya. Tapi kalau untuk fotonya menurut gua ini tuh udah bagus, walaupun kadang-kadang kurang konsisten, tapi menurut gua ini udah bagus untuk hasil fotonya. Giroskop juga ini masih virtual teman-teman ya. Kemudian ngecasnya nggak tahu kenapa menurut gua ini tuh kurang cepet nih. Ini 18 watt tapi ngecasnya kurang cepet ya. Tapi kalau menurut gua nih ya, kalian tuh harus nerima aja sih, harus kompromi ya. Di harga 1,2 jutaan, kalian bisa dapat HP kayak begini. Menurut gue ini udah oke banget. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian tertarik sama HP ini, langsung aja cek linknya di deskripsi atau di tag shopping sini nih. Langsung aja dibeli, oke? Tecno Spark 30C. Itu aja, gue pamit dan bye.